Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semuanya selalu. Oke, sebelum belajar silakan dipimpin doa dulu. Sebelum belajar, marilah kita baca doa dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Oke. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa dimudahkan dan pada akhirnya bisa memberikan manfaat kepada kita. Bapak mau ngabsen dulu ya. Agung, Ahmad Aril, Aldian, Siti Fatimah, izin, oh ya, izin. Tristan, Willy, Windy. Oke, pada pertemuan kali ini seperti yang sudah kalian tahu ya, Bapak gak akan mengajar materi PAI, tapi P5 ya, minggu sekarang dan minggu depan itu kita akan melaksanakan proyek P5. Nah, temanya ya, untuk P5 kali ini temanya adalah kearifan lokal, mengenal budaya Subang Sisingaan. Nah, tujuan dari proyek ini adalah dengan mengangkat tema kearifan lokal dan mengacu kepada dimensi profil pelajar Pancasila, proyek Sisingaan ini bertujuan untuk membentuk peserta didik agar mengenal dan menghargai budaya Nusantara yang telah mengakar di daerahnya. Gitu ya, jadi tujuannya untuk mengenal budaya Nusantara, terutama budaya yang ada di Subang. Nah, ini alur proyeknya. Ini akan kalian laksanakan ya aktivitasnya. Tahapan ada 4 tahapan: tahapan pengenalan, tahapan kontekstual, tahapan aksi, yang terakhir tahapan refleksi dan tindak lanjut. Oke. Untuk pertemuan kali ini, hari ini ya, itu perkenalan, kemudian eksplorasi, dan terakhir di jam terakhir itu ada refleksi awal. Kemudian untuk besok itu ada identifikasi sumber. Jadi besok itu akan ada praktisi atau budayawan ya yang kita datangkan dari UPI gitu ya, untuk menjelaskan tentang budaya Sisingaan yang ada di Subang. Kemudian pengambilan, pengolahan, dan penyajian data tentang Sisingaan dari praktisi. Nanti setelah kalian mengikuti seminar dari budayawan, dari dosen UPI, setelah itu istirahat. Setelah istirahat kalian masing-masing menuju sanggar Sisingaan yang ada di sekitar sekolah kita, gitu ya, yang ada di Prodadi. Lanjut, hari berikutnya itu ada persiapan proyek. Hari berikutnya itu berarti hari ketiga. Nah, itu kalian mulai latihan gerakan-gerakan Sisingaan, kemudian persiapan segala macamnya, pembagian tugas gitu ya. Kemudian berikutnya itu baru
demonstrasi pertunjukannya. Setelah pertunjukannya itu dilanjut dengan refleksi dan rencana tindak lanjut gitu ya. Jadi nanti kegiatan kalian itu akan lebih banyak di sini ya. Ini ada 24 jam. Itu ini ada sekitar 1 minggu untuk latihan. Hari ini tahap perkenalan, kemudian besok kalian mendapatkan materi dari ahli ya, dari budayawan dan praktisi. Kalian mengunjungi sanggar-sanggar Sisingaan di sekitar Purwodadi. Kemudian ini proses latihan ya, proses latihannya selama 1 minggu. Kemudian baru nanti ada demonstrasi gitu ya. Setelah ini hari berikutnya ada refleksi dan rencana tindak lanjut. Nah, ini bisa dilihat di HP. Ini jadwal kegiatannya, gitu ya, jadwal kegiatannya. Mulai dari tanggal sekarang sampai nanti pada akhirnya akan ada pertunjukan pada tanggal 22. Ya, jadi ada waktu sekitar 2 minggu untuk latihan. Kayak gitu ya. Nah, lanjut. Oke, untuk kegiatan kali ini itu muncul gak di HP kalian? Muncul ya. Nah, untuk kegiatan kali ini itu pengenalan dulu ya, yaitu materi tentang kalian untuk mengenal Sisingaan itu seperti apa. Oke, silahkan itu dijawab. Apa yang terpikir olehmu ketika mendengar kata budaya? Ini pertanyaan pemantik dulu ya, dan asesmen awal. Sok. Apa yang terpikir olehmu ketika mendengar kata budaya? Oke, kita lihat jawaban kalian. Nah, menurut Dinda, budaya itu apa? Suatu apa, Din? Kebiasaan. Suatu kebiasaan yang oke, mantap, bagus. Beri tepuk tangan dulu. Nah, siapa lagi nih? Ini siapa ini? Delivia. Oh, Delivia. Sok, Delivia, apa? Menurutmu budaya itu apa? Delivia. Tradisi yang diberikan oleh nenek moyang. Oke, bagus, luar biasa. Boleh buka. Kemudian ini Mamai, apa Mai? Budaya adalah ciri khas dari masing-masing daerah atau negara. Oke, budaya adalah ciri khas dari masing-masing daerah atau budaya. Oke, jawabannya sudah cukup bagus. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi secara umum kalian sudah ada gambaran ya budaya itu seperti apa. Ya. Nah, kalian kan pasti sering mendengar istilah ada budaya, ada tradisi. Bedanya apa? Budaya dan tradisi itu bedanya apa? Jadi kan pada awalnya dulu pada awalnya kan manusia tuh tiba-tiba punya kesadaran gitu ya, bahwa saya hidup. Nah, gitu. Setelah hidup ada keinginan untuk mempertahankan hidup. Nah, perilaku mempertahankan hidup itulah yang kemudian jadi kebiasaan, turun temurun, lama kelamaan kebiasaan hidup itu jadi budaya. Nah, gitu ya. Jadi kalau budaya itu seluruh perilaku dan juga nilai. Nilai itu apa yang dianggap baik, apa yang dianggap buruk oleh suatu kelompok masyarakat. Nah, itu disebut budaya. Enggak. Yang ini. Yang mana? Yang itu, kalau Pak, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oke. Terus kita punya apa aja? Subang itu sumber dayanya punya apa aja? Rambutan. Nanas,
Ente, oke, bagus. Terus apa lagi? Tebu ada memang, ada ikan. Oke. Kita penghasilan terbesar Kabupaten Subang itu pertama dari banyaknya pabrik ya. Banyaknya pabrik itu pajaknya gede, pajaknya besar. Kemudian ada pelabuhan ya, salah satu yang terbesar di Indonesia. Kita punya pelabuhan. Pelabuhan di mana coba? Ada yang tahu? Pangandaran beda deh ya, itu bukan Subang Pangandaran kan? Ya, di Patimban ya, itu salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia ya untuk ekspor impor gitu ya. Kemudian apalagi hasil buminya apa aja? Ada nanas, oke. Apalagi? Oh iya, oke. Ya gitu ya. Jadi kita harus mengenal segala sesuatu tentang Subang. Ya agar apa? Agar kita mengenal diri kita gitu ya. Kita punya jati diri gitu. Tahu letaknya di mana, apa potensinya, kemudian segala sesuatu tentang Subang pokoknya kita harus mengetahui. Oke. Silahkan disimak dulu ini video tentang Sisingaan ya, yang resmi dari YouTube-nya Pemda Kabupaten Subang. Nanti akan ada LKPD atau tugas yang harus diisi ya, yang berkaitan dengan Sisingaan. Oke, silahkan. Berbicara mengenai sejarah Sisingaan, ada yang berpendapat bahwa Sisingaan lahir pada masa kolonial sebagai bentuk perlawanan masyarakat Subang terhadap penjajah yang diekspresikan melalui bentuk aktivitas berkesenian. Oke, baik. Di video tadi kalian telah menyaksikan bagaimana sejarah Sisingaan, terus makna dari Sisingaan itu apa, kemudian pelestariannya saat ini Sisingaan di Kabupaten Subang ya. Sisingaan sebagai tradisi asli dari Subang, itu pelestariannya seperti apa. Nah, ini ada soal atau LKPD yang harus kalian kerjakan berkaitan dengan Sisingaan gitu ya, agar pemahaman kita tentang Sisingaan ini menjadi lebih baik gitu ya. Sebelum nanti jadi kita tuh bukan hanya belajar tariannya aja gitu ya. Nanti kan kita akan tampil ya, semua kelas ya, satu angkatan semua kelas akan menampilkan Sisingaan. Semuanya harus berpartisipasi, bukan hanya tahu gerakannya saja, tapi maknanya yang mendalam, kemudian persoalan apa saja terkait pelestarian Sisingaan itu seperti apa. Nah, itu harus kita pahami juga. Oke, dibagi kelompok per baris aja ya. Nanti bergabung gitu ya, satu baris jadi satu kelompok. Oke, ini Olivia, silahkan sok di ini ya, dikerjakan. Oh, silahkan, itu di sana ada artikel juga, artikel yang berkaitan tentang Sisingaan dan segala macam permasalahannya. Kalian baca, kemudian nanti soalnya itu dijawab ya. Setelah soalnya dijawab, ditulis aja, ditulis nanti dipresentasikan. Oke? Sok, silahkan dikerjakan. Itu tinggal ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Delipia, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Bagaimana cara menyeimbangkan pelestarian tradisi dengan kebutuhan akan modernisasi? Jawabannya, menyeimbangkan tradisi Sisingaan sebagai bagian dari strategi ekonomi kreatif di era modern ini seharusnya masyarakat Subang, terutama para remaja, harus melestarikan tradisi tersebut dengan mengadaptasi perkembangan zaman. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana memastikan bahwa budaya tidak menghambat kemajuan, tetapi tetap menjadi bagian dari identitas kita? Jawabannya, budaya Sisingaan bisa tetap hidup tanpa menghambat kemajuan dengan modernisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua, apa saja inovasi yang bisa diterapkan agar tradisi seperti Sisingaan tetap relevan dan memberikan manfaat ekonomi? Inovasi dari bentuk singa, semakin bagus singa, semakin mahal harga sewa. Selain itu, juga pada penyewaan kostum, jasa musik, ataupun make up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penjelasan dari setiap kelompok itu sudah baik ya. Nah, Bapak ingin sedikit menjelaskan ya. Tadi kan di artikelnya itu ada persoalan tentang budaya itu harus kita sikapi seperti apa gitu ya. Nah, tadi di awal Bapak ceritakan kan kalau budaya itu baik. Nah, jadi budaya itu memang harus punya manfaat langsung terhadap manusianya itu sendiri. Terkait dengan Sisingaan itu ya, Sisingaan, karena Sisingaan itu masih relevan ya. Artinya relevan itu apa? Artinya Sisingaan masih memberikan manfaat kepada masyarakat yang melaksanakannya. Bagi masyarakat umum menjadi hiburan, bagi pelakunya, bagi pelaku keseniannya mendapatkan manfaat ekonomi. Juga bukan hanya pelaku keseniannya, tapi saat dilaksanakannya event Sisingaan itu kan ada juga pedagang-pedagang di sekitarnya. Jadi itu membantu juga pertumbuhan ekonomi. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran. Oke, sampai di sini ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita seperti apa? Oke, silakan kita. Dari kesimpulan pembelajaran hari ini, kita dapat mengetahui secara lebih luas mengenai tradisi Sisingaan untuk menjaga warisan budaya dan memperkuat jati diri bangsa rakyat Subang. Oke, bagus. Temukan, silakan. Oke, ada lagi yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan, Cik. Kesimpulan belajar hari ini, kita belajar mengingat dan melestarikan budaya dengan memperkaya wawasan, memperkuat identitas, serta menumbuhkan rasa toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman di daerah Subang. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Cici. Baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan memberikan barokah untuk kita. Oke, untuk menutup kegiatan pembelajaran, silahkan ditutup oleh doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Dimulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.